Berikut beberapa informasi seputar gereja untuk Anda. Berikut ini adalah jadwal ibadah online GBI Kasih Kristus minggu ini. Kami rindu berdoa untuk Anda. Kirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera. Ruang konseling dibuka setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 hingga 5 sore. Dimohon untuk membuat janji terlebih dahulu ke nomor yang tertera. Abra, ayo baca dan renungkan Alkitab 2 pasal setiap hari. Jangan lupa gerakan berdoa serentak di rumah setiap hari jam 9 malam dengan 10 pokok doa berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, berikut informasi mengenai rekening gereja. Efek pandemi COVID-19 membuat beberapa penjual mengalami penurunan pemasukan. Mari kita saling membantu rekan kita yang berjualan dengan membeli barang dagangan mereka sebagai tanda kasih kita dan peduli kita kepada mereka. Tetap menjadi berkat TMB. Gereja membuka gerakan pelayanan sosial bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk turut membantu rekan jemaat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan dapat berupa sumbangan atau bantuan sembako. Demikian informasi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Halo semuanya, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, ajar kami berdiam Tuhan dekat dalam hadirat-Mu. Haleluya. Boleh tepuk tangan ya? Sampai kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, teguhkan cinta-Mu. Katakan di sana Kau selalu menanti kami Tuhan.
Sudah saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk ambil bagian dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengusatkan pikiran kami pada hari ini Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Angkatkan syukur-Mu kepada Tuhan, katakan Kau sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau katakan satu-satu yang hanya kami andalkan Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Katakan Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Kau sandaran kami Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau katakan lagi dari awal, Engkau Tuhan yang selalu setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik, waktu-Mu selalu yang terbaik. Hanya Kau sandaran kami Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali katakan, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini, hari yang sangat spesial, hari yang sangat penting bagi kita, karena di hari ini kita sama-sama beribadah, baik jemaat Taman Palem maupun Kelapa Gading. Biarlah lewat ibadah ini kita semua bisa menikmati kasih karunia Tuhan, kiranya kita dikuatkan, diteguhkan, khususnya lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesanggupan untuk kami melaksanakan panggilan kami untuk beribadah mencari Engkau Tuhan, untuk menemui Engkau seperti yang kami lakukan hari ini. Mari Roh Kudus beracaralah Engkau di tengah-tengah kami, jamalah kami, pulihkan kami, kuatkan kami, tuntun kami lewat pemberitaan firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat, yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kiranya apa yang hendak Hamba bagikan, Roh-Mu menuntun, agar itu semua sesuai dengan kebenaran-Mu dan tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Kami siap belajar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dengan judul Rest in God. Temanya adalah Rest in God. Nah, untuk mengawalinya, saya ingin mengajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat. Pembacaan kita harusnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya ambil beberapa ayat pentingnya saja Bapak Ibu. Saya ajak kita melihat ayat yang keempat, Ibrani 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab tentang suatu nas dan Allah berhenti, ya, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ada kata Allah berhenti. Nah, ini menjadi tema khotbah pada hari ini, Rest in God. Perhentian yang dimaksud di sini adalah rest in God. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu rest in God? Yang pertama, bahwa kehidupan manusia ini ada dua hal yang seringkali membuat Anda dan saya tidak bisa rest. Ya, ada dua kata, rest in God. Mari kita lihat dulu, mengapa kita perlu rest. Dua hal ini, saudara. Yang pertama adalah bahwa kita, manusia, terjebak dalam sebuah sistem kehidupan, filosofi kehidupan yang namanya karosi. Saudara tahu apa itu karosi? Karosi istilah dari bahasa Jepang. Ya, itu artinya adalah kematian mendadak karena kelelahan kerja. Itu karosi, saudara. Nah, ini di Jepang banyak sekali terjadi peristiwa kematian mendadak karena kelelahan kerja, overdosis.
Karena tuntutan, karena ada desakan, karena ada target-target, ada tekanan dari atas, itu membuat manusia bekerja begitu luar biasanya untuk memenuhi segala tuntutan yang ada. Apalagi demi uang, time is money, kejar semuanya demi uang. Saking lelahnya bekerja akhirnya meninggal. Nah itu karosi, saudara. Lalu yang kedua adalah workaholic. Nah kalau workaholic ini berbeda, walaupun sama-sama juga orang yang giat bekerja, tetapi bedanya kalau workaholic, saudara, sebenarnya nggak ada yang menekan, sebenarnya nggak ada target-target yang harus dipaksa untuk dilakukan, tapi dia itu nggak betah orangnya, dia nggak bisa diem, saudara, pokoknya harus ada kerjaan gitu, ya. Apalagi kalau menghasilkan, waduh semangat sekali. Yang nggak ada soal untung rugi aja, pokoknya dia tuh nggak bisa diem, dia harus bekerja. Nah di tengah-tengah situasi virus corona, COVID-19 ini, mau tidak mau dua hal ini, saudara, untuk sementara waktu manusia tidak bisa lakukan. Ya, untuk sementara waktu diam di rumah, stay at home, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan seluruh aktivitas dilakukan di rumah. Walaupun tetap saja faktanya, walaupun kita di rumah, ya, saya melihat ya di lapangan, saudara, justru dengan kita bekerja di rumah malah jauh lebih capek ternyata, ya kan? Yang sekolah, anak-anak kita yang sekolah rasakan itu, dia rasanya lebih capek belajar di rumah daripada di sekolah. Jadi ternyata workaholic dan juga karosi bisa saja terjadi. Nah kita juga telah melihat beberapa peristiwa kejadian, ya, beberapa public figure, artis-artis yang punya nama besar, ya, apalagi satu hal yang kita pernah dengar beberapa hari ini, beberapa waktu lalu, artis yang sangat fenomenal, diprediksi kemungkinan besar, diduga bahwa dia juga meninggal karena kelelahan kerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita capek, kita lelah, walaupun kita sehat, pada akhirnya kita akan bisa mengalami sebuah masalah, apalagi kalau badan kita sakit. Lalu dituntut kerja lelah, waduh itu luar biasa. COVID-19 ini ya akan membuat banyak orang kondisi lebih slow, kita lebih rileks banyak waktu di rumah. Namun sekali lagi, rest belum tentu in God. Rest tapi belum tentu in God. Kita lihat juga fakta kenyataan, walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah, sudah ada pembatasan wilayah, bahkan karantina, beberapa negara sudah lakukan lockdown, tapi faktanya di lapangan, saudara, masih ada aja orang-orang sibuk dengan pekerjaannya dan sepertinya biasa aja, nampak tidak ada masalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Sekali lagi yang namanya rest belum tentu in God. Mungkin kita di rumah, tapi kita sendiri di rumah malah jangan-jangan kita terjebak dengan karosi. Jangan-jangan kita terjebak dengan workaholic. Itu sebabnya, saudara, Tuhan memberikan perintah ini kepada bangsa Israel, ya, supaya rest in God. Dalam pembacaan kita Ibrani pasal 4 ini ayat 1 sampai 16, saya temukan, saudara, bahwa di dalam rest in God ini ada tiga. Ada tiga, saudara. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat ayat ini, tadi ayat yang sudah kita baca, ayat yang keempat, bahwa ada nas yang mencatat Allah berhenti hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ini adalah definisi yang lain, arti yang lain, sabat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rest in God. Kalau Anda dan saya mau rest in God, maka kita hidup dalam sabat. Kita masuk dalam sabat. Nah, bangsa Israel adalah proyek contoh yang pertama. Dan di sanalah pertama kali diaplikasikan, dipraktekkan rest in God pada hari sabat. Allah sendiri yang mencetuskannya. Allah sendiri yang berinisiasi untuk menciptakan sabat ini, saudara. Tahukah saudara bahwa sabat sebenarnya bukan diperuntukkan untuk Tuhan, tapi sabat diperuntukkan untuk manusia. Karena Allah sudah sempurna. Allah itu sudah punya kemampuan untuk beristirahat kapan saja, dia sempurna. Kita terbatas. Kita terbatas, saudara. Dengan adanya hari sabat, itu menguntungkan kita. Itu berguna buat kita, saudara. Dan tahukah saudara bahwa lewat virus corona ini, kita tahu sama-sama kondisi virus corona menutup pintu ekonomi begitu luar biasa. Kalau ini tidak selesai, maka keadaan ekonomi akan tertutup rapat-rapat, saudara. Kita tahu sama-sama ada begitu banyak mata pencarian, pekerjaan yang hari-hari sudah mulai kondisinya susah, bangkrut. Bahkan mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang mengalami harus dirumahkan,
Ada yang di PHK, usaha Anda nggak jalan, nggak mau banting setir dan melakukan aktivitas yang lain demi mendapatkan penghasilan. Pintu ekonomi memang tertutup, tapi ada satu yang saya perhatikan. Pintu teologi terbuka lewat virus corona ini. Satu sisi memang ini nggak baik, kita sama-sama sadar dan kita berharap agar virus corona segera berlalu. Tapi kita sebagai orang beriman, orang percaya, kita harus punya sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita punya keyakinan di dalam segala keadaan apapun, dalam segala masalah apapun, Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat rest in God yang pertama ini, disinilah Tuhan ingin berkarya. Ya, Tuhan ingin bekerja untuk menolong saudara dan saya. Jadi semakin kita rest in God, itu keuntungan buat kita. Sabat yang pertama, ini kita tahu sama-sama, menguduskan hari Minggu, ya, atau dengan bahasa lain hari Sabat. Bagi orang Yahudi hari Sabtu, bagi kita hari Minggu. Sebetulnya sama saja. Masalahnya karena kalau orang Israel memulai harinya lebih duluan daripada kita. Mereka memulai hari pertama hari Minggu, saudara. Kalau kita hari Senin. Lalu perhitungan jamnya juga mereka lebih duluan. Jam 6 sore itu sudah dini hari, sudah pukul 00. Kalau kita pukul 12. Nah, itu perbedaan waktu sehingga mereka punya waktu lebih duluan untuk menjalankan hari Sabat di hari Sabtu. Tapi kalau kita hitung ketemu sama. Intinya adalah di hari Sabat Tuhan menghendaki setelah kita melakukan seluruh pekerjaan kita dari hari Senin sampai Sabtu. Mari sisihkan waktu, berikan waktu untuk rest in God. Bersabatlah kita dan puji Tuhan. Hari ini kita sedang mempraktikkan Sabat yang pertama. Amin. Kita berkumpul bersama-sama, kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Nah, ini penting sekali untuk kita lakukan. Namun sayangnya, saudara, mungkin saat ini karena virus corona, saudara mau tidak mau terpaksa, mau tidak mau bisa untuk melaksanakan ibadah mingguan. Tapi kalau kondisi normal tidak ada virus corona, banyak sekali walaupun kita sudah Kristen, walaupun kita sudah orang percaya, seringkali meninggalkan banyak waktu ibadah kita dengan berbagai alasan-alasannya. Tapi saya mau beritahu saudara, rest in God itu akan menguntungkan, justru menjadi berkat buat saudara. Mungkin orang banyak berpikir, oh saya nanti kehilangan omset kalau hari Minggu saya masuk gereja buang waktu dan saya nggak punya waktu untuk customer, saya nggak punya waktu untuk buka toko dan sebagainya. Ya saya mengerti saudara. Sebenarnya bisa kita siasati kan soal waktu. Tapi intinya adalah kalau kita tidak ada niat untuk rest in God, mau ada waktu pun tidak akan bisa dilaksanakan. Termasuk situasi hari ini. Sekalipun kita ibadah online, sekalipun hari Minggu, waktu kita banyak di rumah. Tapi kalau kita nggak ada niat untuk bisa rest in God, tetap aja ibadah ya yang lain ibadah kita laksanakan kesibukan kita masing-masing. Ingat, rest belum tentu in God. Tapi orang yang melakukan Sabat itu pasti rest in God. Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel diingatkan Tuhan. Kita tahu sama-sama ketika peristiwa bangsa Israel di padang gurun. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api. Dan setiap hari Sabat tiang awan, tiang api itu berhenti. Dan semua bangsa Israel melakukan ibadah bersama-sama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada yang tidak ikuti tiang awan, tiang api, dan mereka tidak patuh dengan tiang awan, tiang api, dan tidak melaksanakan hari Sabat, hukumannya sangat-sangat berat. Hukumannya mati, saudara. Karena mereka melanggar hukum Taurat. Nah, bangsa Israel itu orang yang sangat-sangat gila sekali dengan status, gila kerja, gila sebuah pangkat kedudukan, pengen diakui. Yang mereka itu pengen kerja lebih banyak dan terus Tuhan ingatkan. No, itu kebiasaan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bangsa yang kenal Tuhan, dia akan tetap setia di dalam ibadah untuk menyembah Tuhan. Waktu berjumpa dengan Tuhan, rest in God. Bangsa Israel pernah melakukan sebuah usaha untuk mencobai Tuhan. Ketika hari Sabat, Tuhan udah bilang, tenang aja, untuk kebutuhan kamu 2 hari ke depan, aku siapin. Pokoknya hari Sabtu engkau tenang di rumah, mana surgawi akan turun, double porsi. Tapi ada yang nyeleneh, ada yang coba untuk cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Mereka lakukan apa? Ya, mereka sengaja tidak datang pas di waktu dini hari pagi, mana turun. Ada yang maruk, ngambil sebanyak-banyaknya mana, ya kan? Ada juga yang justru datangnya siang. Ada yang sengaja seperti itu, saudara. Tidak lakukan, tidak mentaati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Di hari Sabat ini, mari kita lakukan. Mungkin buat sebagian orang menganggap ini tidak menguntungkan. Tapi saya mau beritahu,
Justru ini menguntungkan karena Sabat diperuntukkan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani pasal 10 diingatkan lagi agar kita jangan sampai menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan melakukannya dengan giat menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi ini Sabat yang pertama saudara. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu kondisi situasi keadaan ini banyak sekali merubah kondisi ekonomi kita. Kebutuhan-kebutuhan finansial kita, untuk masa depan kita, untuk seluruh materi dan segala hal yang kita perlukan bagi keluarga kita. Saya tahu situasi ini akan sulit. Tapi saya mau beritahu saudara, justru di tengah-tengah situasi yang sulit, di situasi keadaan yang berat, situasi di saat kita tidak berdaya, saat itulah kita butuh rest in God. Dan saya yakin kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kita dan membuka jalan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, saya temukan Sabat yang kedua di ayat ini, khususnya ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat ini menceritakan di sini bahwa kita memiliki seorang imam agung yang melintasi semua langit, yaitu siapa? Yesus Kristus anak Allah. Hendaklah kita berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar kita dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah lewati cobaan, hanya tidak berdosa. Nah, ini Sabat yang kedua. Kalau Sabat yang pertama, kita berjumpa dengan Tuhan secara bareng-bareng. Tiang awan, tiang api disaksikan oleh bangsa Israel bersama-sama dan bangsa Israel tidak mengalami kematian. Ingat pada zaman itu nggak sembarangan orang boleh bertemu dengan Tuhan. Ya, ada gap, ada jarak pemisah, itu sebabnya bait Allah dibagi-bagi dalam 3 ruangan. Ya, dan Musa saja dan Yosua yang bisa menikmati hadirat Tuhan ketika naik ke Gunung Sinai. Tapi bangsa Israel, kaum awam, apalagi bukan keturunan imam dan bukan suku Lewi, mereka tidak bisa. Tapi tiang awan, tiang api membuat semua orang bisa menikmati kemuliaan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mentaati apa yang Tuhan kerjakan. Itu Sabat yang pertama. Sama seperti yang sudah kita lakukan, yang sudah saya jelaskan tadi, hari Minggu kita berkumpul bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tahu dan peduli untuk mencukupi segala keperluan kita. Nah, Sabat yang kedua ini adalah berbeda saudara. Ini tidak dilakukan secara bersama-sama. Ini dilakukan kapan saja. Kalau Sabat ada waktu yang sudah diputuskan, ditetapkan dengan kesepakatan bersama-sama. Tetapi ketika Sabat yang kedua, Anda menjumpai imam besar agung yang melintasi segala langit. Kalau yang pertama ada batas waktunya, imam pun dijatah waktu untuk tugasnya. Tetapi Yesus Kristus anytime, kapanpun kita bisa temui saudara. Dia imam besar agung yang melintasi langit. Artinya apa? Rest in God yang kedua ini. Bagaimana Anda menyisihkan waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kapanpun dan dimanapun. Tidak dibatasi oleh waktu. Anda yang menentukan sendiri. Kerinduan Anda untuk mencari Tuhan. Bukankah Yesus pernah berfirman, kalau engkau ingin menemui Bapa di surga, masuklah kamar dan tutuplah pintu kunci. Maka Bapa di surga akan membalaskan perbuatanmu di tempat yang tersembunyi. So itu privasi sekali. Dan Tuhan tidak ada masalah. Kapanpun engkau panggil dia, datang kepada dia, maka dia akan datang. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 11, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang padamu. Ya, karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Ini Sabat saudara, ini rest in God. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi saya ingin kasih tahu bahwa Sabat yang kedua ini berbeda dengan Sabat yang pertama. Di Sabat yang kedua ini maksud Yesus kita rest in God dalam hal apa? Dalam hal konteks Matius pasal 11 ya, bahwa Anda dan saya itu bergumul dalam persoalan hukum-hukum Tuhan. Kalau yang pertama, Sabat yang pertama, pergumulan kita lebih banyak diorientasikan kepada masalah kebutuhan hidup. Masalah-masalah materi, masalah-masalah masa depan. Tetapi yang kedua ini, masalah pergumulan kita tentang hukum-hukum Tuhan. Saudara, kita tahu situasi kondisi ketika seorang tidak punya ekonomi, kondisi susah itu berat. Ketika kita nggak punya pemasukan itu berat. Saya mengerti sekali.
Tapi jangan salah saudara, ada hal yang lebih berat lagi daripada hal sekedar ekonomi. Apa itu? Melakukan hukum-hukum Tuhan. Kalau Anda dan saya, hidupmu dan hidupku, sekalipun engkau diberkati Tuhan, sekalipun engkau berlimpah harta, sekalipun engkau sudah mapan, tapi kalau engkau enggak hidup dalam hukum-hukum Tuhan, itu juga bukan rest in God. Ada banyak orang makin kaya, semakin tidak melakukan hukum-hukum Tuhan. Kalaupun melakukannya, pilih-pilih. Kalau yang kaya begitu, apalagi yang kalau tidak kaya. Persoalannya bukan soal kekayaan itu yang menghambat saudara. Banyak kok orang-orang kaya yang cinta Tuhan, amin. Banyak kok orang-orang kaya yang masih tetap hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Tapi kalau engkau enggak rest in God, maka sekaya apapun, maaf berkata, kau bisa menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita kaya di dalam Tuhan dan kita rest di dalam Tuhan, kekayaanmu akan membawa kemuliaan dan kasih yang besar. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita rest in God yang kedua ini. Kenapa hukum-hukum Tuhan ini beban berat, saudara? Bagi orang Yahudi, melakukan hukum Taurat itu nggak bisa satu lakukan terus yang satu tidak. Dalam satu hari, 10 perintah Allah harus bisa dikerjakan tanpa ada yang dilanggar. Tapi persoalannya orang Yahudi punya hukum bukan cuma 10, saudara. Kalau kita pelajari hukum Taurat yang ada dalam orang-orang Yahudi, sampai hari ini, kurang lebih ada sekitar 600-an hukum. 600-an hukum. Saudara bisa bayangkan satu hari harus 600-an hukum dilakukan dan gak boleh dilanggar. Itu berat. Itu beban, saudara. Betul nggak? Sama persoalannya ketika Anda dikasih sebuah tugas, dikasih sebuah aturan, dan Anda harus lakukan. Olahragawan ada aturan sepak bola. Ya, Anda sebagai artis ada aturan untuk kalian bermain peran. Ya, itu ada aturannya. Itu aja susah loh. Kadang-kadang kita bikin pelanggaran, kita bikin kesalahan. Melakukan siaran khotbah seperti ini pun ada aturannya, nggak bisa sembarangan. Kita harus syuting, harus persiapkan ini, harus persiapkan itu. Ada aturannya, itu pun kadang-kadang bisa salah diulang lagi. Apalagi melakukan hukum Tuhan, hukum-hukum agama Yahudi itu berat, saudara. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi, engkau tidak layak masuk kerajaan surga. Itu beban, saudara. Kalau kita miskin, kita menderita, kita nggak punya uang, tapi kalau hati kita hidup dalam takut akan Tuhan dan lakukan hukum-hukum Tuhan, kita mati masuk surga. Tapi kalau kita orang kaya, kita hidup berlimpah harta, tapi kita tidak hidup dalam hukum-hukum Tuhan, mati masuk mana, saudara? Nah, Yesus punya hukum. Kita sebagai orang Kristen punya hukum, saudara. Dan Anda dan saya adalah orang yang harus bisa buktikan hukum-hukum Kristus adalah ya dan amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang menjadi proyek contoh untuk orang-orang di sekitar kita melihat, oh ini toh orang Kristen yang hidup sesuai dengan ajaran Kristen. Berat nggak, saudara? Berat. Apalagi kalau kita ada di lingkungan yang bukan Kristen, yang sama-sama dalam lingkungan Kristen aja kadang-kadang berat. Tetapi sabat, rest in God, imam besar agung kita bisa menolong kita, saudara. Amin. Nah, saya tertarik, saudara. Di sini ditulis begini, ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Saudara, pada zaman dulu imam itu menjadi hakim. Jadi dia harus mengambil keputusan. Kalau ada masalah-masalah umat, diperhadapkan kepada imam. Dan imam memutuskan. Kalau imam salah ambil keputusan, bahaya, saudara. Itu menasib hidup orang soalnya. Hidup mati orang ditentukan oleh keputusan imam. Kalau imam tidak punya pertimbangan, fatal akibatnya. Tahukah saudara, Yesus adalah imam besar agung kita. Ayat tadi mengatakan firman Allah bermata dua. Itu Yesus Kristus. Dia bisa menolong Anda dan saya melakukan hukum-hukum Tuhan. Jangan sekedar asal-asalan. Kita harus melakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan kita melakukannya dalam kebenaran. Wah, itu nggak main-main. Agama banyak. Aliran Kristen banyak. Ya, tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita melakukan hukum-hukum Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu nggak mudah. Untuk kita melakukan sesuatu seperti orang lain, pimpinan kita, orang tua kita, bos kita lakukan aja susah. Apalagi kita melakukannya untuk Tuhan, harus cocok, harus nyambung, harus connect, saudara. Siapa yang bisa menolong kita? Bukankah itu sebuah beban? Ya, itu beban, saudara. Sama seperti anak-anak sekolah ngerjakan soal, ada rumus matematika, harus mengerjakan, itu sulit.
Tapi kalau udah temukan caranya, sudah tahu caranya, dan ada yang menolong, membantu, semua bisa. Dan Yesus sanggup melakukannya. Yesus pernah mengalami cobaan-cobaan supaya melanggar hukum Taurat. Berkali-kali diserang untuk melakukan pelanggaran hukum-hukum Taurat. Dari berbagai pihak, saudara, termasuk setan pun ikut nimbrung untuk melakukan tekanan dan cobaan kepada Yesus. Bukankah Yesus datang ke dunia ini? Bukankah Yesus lahir ke dunia ini? Bukankah Yesus mati di kayu salib? Itu karena melakukan hukum Tuhan. Dan dia berhasil. Itu sebabnya Tuhan sanggup menolong saudara melakukan hal yang sama. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Hukum-hukum Tuhan sahabat yang ketiga ini adalah, kalau saudara lihat ayat berikutnya, saya ajak saudara membaca ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi Allah. Nah, ini maksudnya sabat apa? Ini sabat yang ketiga saudara. Rest in God yang ketiga adalah apa? Kita akan masuk surga. Kita masuk langit baru, bumi baru. Kita kembali ke tanah air surgawi kita. Itulah rest in God kita. Amin saudara. Nah, itu tempat peristirahatan kita. Bangsa Israel sudah menikmati segala berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, mereka sudah masuk tanah Kanaan perjanjian, dan mereka sudah diberkati Tuhan. Tapi Yosua mencatat masih ada satu hari perhentian lagi yang harus dilakukan, yang harus dicapai, bukan tanah Kanaan. Itu untuk bangsa Israel, tapi untuk saudara dan saya, tanah Kanaan kita, sorga yang mulia. Amin saudara. Nah, untuk bisa mencapai sana, kita perlu rest in God hari-hari ini. Ini juga beban saudara. Ini juga beban. Jangan Anda kira sorga itu murahan. Tuntutannya tinggi. Untuk kita masuk ke Singapura, masuk ke Jepang, masuk ke Amerika aja, tuntutannya tinggi. Untuk kita masuk kuliah universitas ternama aja, tuntutannya tinggi. Betul nggak saudara? Untuk diterima kerja aja tuntutannya tinggi. Apalagi kalau kita masuk sorga. Benar, Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Di dalam dia ada keselamatan dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Tapi kalau benar saudara dan saya betul-betul percaya kepada Yesus, maka kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang pantas dan layak hidup dalam kerajaan Allah. Jadi ini kita udah bukan mikirin lagi soal dunia. Dalam sabat yang ketiga ini, semua energi hidup kita arahkan untuk kerajaan surga. Yang kita pikirkan tentang dia, yang kita rindu ke sana. Inilah yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Saudara masih ingat? Ada satu doa yang Yesus ajarkan. Yaitu apa? Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Orang-orang yang berdoa seperti ini adalah orang-orang yang mengerti arti sabat yang ketiga. Rest in God yang ketiga ini. Dan saya harap jemaat Tuhan, baik di Palem maupun Kelapa Gading, kita semua, masuk hamba-hamba Tuhan, mari kita rindukan, menikmati hari perhentian yang ketiga ini. Amin saudara. Dan kalau kita mencapai hal ini saudara, maka ayat ini yang harus Anda dan saya simak dan ini jadi pedoman kita. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita orang-orang yang mau menikmati rest in God yang ketiga ini, maka Anda dan saya akan hidup telanjang, terbuka. Maksudnya apa? Anda betul-betul murni dan kudus, tak bercacat, tak bernoda. Beban? Iya. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Dia sanggup menolong kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, ada hal yang harus ada kita waspadai. Apa itu? Ketika kita tahu firman Tuhan, kita tahu sabat, kita tahu rest in God. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4, berulang-ulang dikatakan, jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar suara Tuhan. Jangan ketinggalan, jangan keraskan hatimu, jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Sama seperti bangsa Israel, ikuti tiang awan, tiang api. Sama seperti kita mengikuti Yesus. Sama seperti kita hidup mengikuti bagaimana kita mencapai sorga. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah mengalami rest in God. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Semoga firman Tuhan ini
bisa kita lakukan dan kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat suara-Mu, buat renungan firman pada hari ini, yang mengingatkan kami, menegur kami, menuntun kami, menguatkan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang menikmati rest in God. Bukan rest yang lain. Tuhan, bantu kami untuk mengerti bahwa rest in God ini adalah kebutuhan kami yang paling tertinggi yang kami butuhkan. Tuhan, tolong kami. Setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan ekonomi, dalam situasi keadaan yang sulit, biarlah kami tetap bisa rest in God. Kami tetap ingat Tuhan, kami tetap ingat beribadah, kami tetap ingin menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Karena kami percaya disitulah kami akan diberi hikmat, marifat, dan kebijaksanaan. Roh-Mu akan bicara kepada kami. Apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Dan kami yakin ada mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kuatkan umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Yang dalam kesusahan. Kuatkan mereka Tuhan. Supaya mereka tetap bisa menikmati rest in God. Namun ingatkan kami juga Bapa. Agar kami juga hidup dalam hukum-hukum Kristus. Kami lakukan apa yang menjadi ajaran Yesus. Kami tahu ini tidak mudah. Ini beban berat. Seringkali kami pun mengalami kondisi dikucilkan. Kami seringkali juga mengalami situasi gagal dan jatuh-jatuh. Kami seringkali mengalami tantangan-tantangan iman di dalam situasi keadaan pergaulan kami. Tapi kami mohon ya Tuhan Yesus, seperti Engkau telah berhasil melakukan hukum-hukum yang telah Bapa surga kehendaki. Kami percaya Yesus Kristus akan mampu menolong kami. Bantu kami untuk bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak. Bantu kami supaya Yesus Engkau menolong kami hidup di dalam kebenaran. Supaya kami tahu ajaran-ajaran yang benar, hati dan pikiran Tuhan yang benar dalam hidupan kami. Bantu kami juga ya Tuhan, untuk kami merindukan tanah air surgawi. Kami rindu rest in God di rumah Bapa yang abadi, di surga yang mulia. Tuhan, kami rindu ke sana. Dan kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya ketika kami punya kerinduan akan tanah air surgawi kami, maka kami akan memantaskan diri kami persiapkan diri kami akan hidup telanjang dan terbuka, murni dan kudus, tak bercacat celah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami jangan menjadi orang-orang yang menutup-nutupi, yang munafik dan hidup di dalam kebusukan-kebusukan. Bantu Roh Kudus, bantu kami Sang Imam Besar Agung kami, supaya Engkau menyelidiki setiap hidup kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kuatkan umat-Mu, kuatkan jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam rest in God. Akhirnya ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan. Dan hari ini kami rindukan, turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Diberkatilah kita semua sehingga kita tidak kelaparan dan kekurangan. Diberkatilah kita semua sehingga kita dilindunginya, dijauhkan dari mara bahaya niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Diberkatilah saudara dengan sinar wajah Tuhan sehingga kita berjalan di jalan lurus, berjalan di jalan yang benar, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan kita berjalan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Diberkatilah saudara dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah, sehingga kasih karunia itu semakin bertambah-tambah dalam hidupmu. Dan jangan salah gunakan kasih karunia, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Dan diberkatilah saudara dengan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, agar kita semua semakin dekat dengan Bapa, makin mengenal hatinya, makin lekat dengan Bapa. Dan diberkatilah kita semua dengan damai sejahteranya, rest in God, shalom Tuhan ada bagi kita semua. Sehingga kita tenang,
kita tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri. Karena ada rest in God dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku.